juga ada moderator, terima kasih. Serta yang tak kalah pentingnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sangat apresiasi ya pada program studi komputerisasi akuntansi serta timnya yang membuat satu terobosan upaya yang positif di dalam mengisi ya, kekhawatiran kita ataupun kecemasan kita ya, tetapi masih bisa berkarya di dalam tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Nah, saya acungi 2 jempol ini. Ya. Kemarin juga dari program studi perbankan syariah melalui KSI-nya, yaitu sudah berkarya. Ini membuktikan bahwa kondisi apapun tergantung kita yang bisa menyikapi, mau positif, mau negatif. Ya. Kalau kita berimage positif, insya Allah akan hadir hal-hal yang positif. Ya. Ini terima kasih. Ya. Kemudian menjadi hal yang patut kita syukuri bahwa dengan kondisi ini ya, dengan tema yang diangkat penelitian kualitatif bidang akuntansi terdampak wabah COVID-19 menunjukkan ya, satu kondisi bisa diangkat nantinya menjadi sebuah tema-tema karya ilmiah. Nah, ini nanti dengan narasumber Bapak M. Nur Ardiansah, kemudian Ibu Rahayusis, ya, dengan kemasan yang diolah demikian rupa dari Bapak Moderator yang juga pakar metodologi penelitian, ya, saya sangat optimis bahwa nantinya setelah mengikuti seminar ini, webinar ini akan lahir karya-karya yang kreatif dan inovatif, khususnya dari jurusan akuntansi dan dari peserta pada umumnya. Mahasiswa yang mengikuti ini paling tidak niatan Anda akan dicatat Allah untuk bisa melancarkan skripsinya. Siap ya? Kemudian monggo semuanya, jadi yang junior maupun yang senior, silahkan berkolaborasi ya, karena sejatinya untuk berkarya itu tidak ada batasan usia, mau senior junior kolaborasi lebih bagus ya. Saya kira waktu yang ada kita manfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Saya tidak layak berpanjang-panjang kata, sudah sangat ingin saya juga mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Sekali lagi selamat dan semoga sukses lancar. Selamat mengikuti seminar kali ini. Ya. Jurusan akuntansi bersinergi raih prestasi. Ya. Salam Yakuza. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Arba'inah yang telah memberikan sambutan. Sebelum melanjutkan ke acara inti, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada peserta agar dapat menonaktifkan atau mematikan mikrofon saat acara seminar berlangsung. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah paparan materi dari narasumber. Bila peserta memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan nama dan instansi peserta terlebih dahulu di kolom chat. Nanti panitia akan memilih peserta untuk dapat mengaktifkan mikrofon dan memberikan pertanyaan. Kemudian nanti kami akan memberikan link absensi pada kolom chat. Jadi peserta yang mengikuti webinar ini diharap mengisi form untuk kehadiran peserta di link yang akan kami sediakan nanti. Kemudian sertifikat untuk acara webinar ini akan kami kirimkan melalui email ke peserta segera setelah acara selesai. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu seminar penelitian kualitatif bidang akuntansi terdampak wabah COVID-19. Kepada Bapak Dr. Andes Susena MS sebagai moderator, saya persilakan untuk memandu acara seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, mari tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajur,
Meskipun kita pada suasana pandemi Corona atau COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkreasi, melakukan seminar, walaupun tidak harus ketemu di dalam satu ruang tertentu, tapi kita cukup di udara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Juga mendapatkan berkah dari Allah. Yang kedua, masih suasana Idul Fitri, saya selaku pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan seminar dengan tema penelitian kualitatif pada pandemi COVID-19, khususnya di bidang akuntansi. Dan ini sangat menarik karena selama ini yang banyak sekali dibahas adalah penelitian yang kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif ini lebih objektif, lebih banyak instrumen yang sudah tersedia dan juga alat-alat analisisnya. Dan pertanggungjawabannya lebih mudah karena kuantitatif ya. Jadi tidak multi interpretasi. Angka 4 itu ya 4. Angka 10 ya 10. Tapi kalau yang kualitatif itu sangat multi interpretatif. Nah, oleh karena itu ada seorang pakar yaitu Trumbull dan Watson mengatakan bahwa yang namanya penelitian kualitatif itu suatu metode yang beraneka macam fokus yang meliputi interpretatif, konstruktif, pendekatan naturalistik dan subjektif ya. Jadi ini yang membuat subjektif ini yang agak ya sulit Bapak pertanggungjawabannya ya. Oleh karena itu, peneliti kualitatif ini harus punya bekal ilmu yang memadai. Jadi, kalau ilmunya masih pas-pasan, saran saya sih sebaiknya jangan kualitatif. Karena apa? Karena interpretasinya sangat luar biasa subjektif ya. Memang kadang-kadang penelitian itu ada yang bisa kuantitatif, ada yang tidak. Kalau misalnya, kenapa sih Indonesia ini regulasinya sudah demikian banyak sekali, tapi ternyata korupsi masih juga banyak. Nah, apakah regulasi ini kurang bagus atau bagaimana? Perlu kita teliti. Nah, sehingga namanya regulasi ya pasti kualitatif kan, tidak bisa kuantitatif. Di Indonesia ada seorang peneliti yaitu Basri, Nabila, dan Majid itu ini saya kutip dari jurnal Bisnis volume 18 dari UGM. Ini pernah meneliti tentang perspektif jendikawan muslim kontemporer tentang akuntansi dan akuntabilitas organisasi dalam Islam. Nah, ternyata pandangan cendekiawan muslim itu lebih bisa tereksplorasi kalau menggunakan penelitian kualitatif. Ya, jadi pendapat ya. Ini penelitian kualitatif ya. Nah, pembahasan lebih lanjut nanti kita sudah hadir dalam quorum ini. Yang pertama Bapak ini tadi buka jurnatan calon ya atau kandidat dokter dari program studi akuntansi dan bidang keahliannya adalah akuntansi dan juga komunikasi akuntansi. Yang kedua Ibu Sri Rahyuzis, ini bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris banyak kualitatifnya juga. Ini nanti kan kita bicarakan dan sesuai dengan jadwal nanti yang akan presentasi terlebih dahulu adalah Bapak Muhammad Nur Ardiansah. Lebih kurang waktunya 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi Ibu Sri Rahyuzis juga 30 menit. Setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ibu Prima. Untuk bertanya silahkan tulis dulu di chatnya sehingga karena nanti mungkin pertanyaan sangat banyak. Saya tidak tahu ini nanti sampai jam berapa, mudah-mudahan jam 12 sudah selesai karena kita harus sholat duhur gitu ya. Ini suka agak heran juga begini Bapak Ibu, biasanya kalau acara itu sebelum dimulai kita foto bersama, sekarang kita nggak bisa foto bersama. Tidak apa-apa ya. Ya, tapi gambar bersama di udara bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak paparan yang pertama oleh Bapak Muhammad Nur Ardiansah. Kami persilahkan Bapak. Baik, maturun Pak Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Maturun ini Bu Siti Arbana sebagai kajur, Pak Seno dan Mbak Prima, serta Bu Dr. Sri Rahyuzis, ini partner untuk membahas pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, perkenankan nama saya Muhammad Nur Ardiansah dari dosen Politeknik Negeri Semarang.
yang di kesempatan ini didapuk sama teman-teman untuk menyajikan materi tentang penelitian kualitatif. Mohon izin saya share. Mohon cek, udah tampak? Belum. Sudah Iya, belum ini? iya. Udah ya. Udah. Saya sampaikan pertama klausul eksonerasi bahwa panitia dan narasumber dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas segala akibat hukum yang terjadi atas layanan virtual yang diberikan, dan apa yang disampaikan oleh narasumber merupakan bagian mimbar akademik dan upaya kebebasan akademik yang hanya ditujukan untuk pendidikan, bukan untuk kepentingan di luar pendidikan, serta peserta dianggap mengetahui dan menyetujui tanggung jawab pribadi segala akibat yang timbul atas pilihan layanan virtual yang disediakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan ini materi tentang terkait penelitian kualitatif bidang akuntansi bagi alternatif dampak pandemi wabah ini. Nah, ada 3 pembahasan yang nanti jadi fokus kita. Yang pertama, mengapa riset kualitatif itu diperlukan, dan kemudian mengenal sedikit riset kualitatif dalam akuntansi, dan nanti ada beberapa usulan tema riset terdampak pandemi COVID ini. Pak Ardi, mohon maaf Pak. Iya. Slide-nya belum muncul. Oh, slide-nya belum muncul. Iya. Ini? Belum Pak. Belum. 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 Sebentar. Atau full ya? Sudah? Ya, ini sudah. Oke, udah. Sudah ya? Bagus. Oke, ini ada 3 pokok pembahasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa riset kualitatif diperlukan. Kemudian yang kedua, mengenal riset kualitatif, meskipun nanti ini sedikit ya, karena kalau dibahas panjang kali lebar berapa SKS sendiri itu. Kemudian ada secuil tema riset yang saya usulkan untuk akibat dampak dari pandemi ini. Pertama, mengapa riset kualitatif diperlukan? Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan, kalau kita melakukan penelitian kadang kita terbiasa ada masalah, baik itu riset gap maupun fenomena gap. Kemudian kita lihat teorinya, kita rumuskan masalahnya di mana, bisa itu karena fenomena tadi atau karena riset saya terdahulu. Kemudian kita buat metodologinya, kumpulkan data. Cuma persoalannya begini, ketika kita ngolah data, ada data yang outlier, biasanya kalau di riset kita akan buang kan. Tapi jadi pertanyaan begini, apakah memang yang outlier itu nggak berguna? Justru kadang-kadang yang outlier itu memberikan perspektif yang berbeda. Contoh misalnya begini, ketika auditor itu ditanya apakah puas atau tidak terhadap kerjanya, mereka jawab tidak puas, tapi apakah mereka akan keluar dari pekerjaannya? Biasanya tidak. Padahal teori-teori yang ada mengatakan kalau dia nggak puas, biasanya akan keluar dari tempat pekerjaannya. Nah, itu yang menjadi persoalan pertama, bahwa kadang generalisasi itu tidak selalu bisa berjalan, tidak bisa dipakai dalam semua penelitian. Ada research yang kontekstualisasi. Misalnya contoh begini, kalau kita sering dicontohkan, orang Arab itu kalau megang kepala seseorang itu artinya menghormati, tetapi kalau di Indonesia itu artinya kan menghina. Nah, ini konteks yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda terhadap suatu kondisi. Kemudian yang berikutnya begini, tindakan dan versus makna tindakan. Ketika kita mengukur sebuah penelitian, sebuah indikator kuesioner misalnya itu ya, itu kan hanya dia menjawab setuju, tidak setuju, atau mungkin sangat-sangat setuju gitu ya. Tapi itu apakah mencerminkan makna sebenarnya dari tindakan dia? Seperti tadi saya jelaskan, seorang auditor ketika ditanya apakah dia puas terhadap kerjanya dia jawab puas, tidak puas, atau bahkan sangat tidak puas itu. Tetapi ketika dihubungkan dengan variabel lain, misalnya apakah dia akan keluar dari pekerjaannya, ternyata banyak mengatakan penelitian belum tentu. Artinya apa? Bahwa variabel yang diukur itu
itu ternyata belum tentu mengungkap kondisi yang sebenarnya. Beda kalau kita misalnya menanyakan secara langsung gimana kondisinya, puas atau tidak gitu. Nah, itu nanti akan terungkap. Jadi makna dari sebuah tindakan itu akan terlihat secara lebih jelas. Kemudian yang kedua, penelitian yang di kuantitatif biasanya menggunakan istilah psikoanalisis. Itu arti dalam membahas tentang realitas sosial, itu kan dia mencoba memilah dan memilih mana penelitian yang mendukung sebuah hipotesis, mana yang tidak, itu dia pilih, dipotong, kemudian dia akan jelaskan sebuah fenomena gitu ya. Tapi apakah bisa semua itu gitu ya? Sebagai contoh seperti wabah pandemi ini, apakah teori-teori yang ada itu menjelaskan kondisi yang ada sekarang? Belum tentu itu bisa menggambarkan realitas sosial yang ada. Nah, dari berbagai kondisi ini, masalah generalisasi dari penelitian, kemudian makna yang berbeda dari tindakan dan teori yang ada itu mengakibatkan riset kualitatif ini perlu kita pertimbangkan. Pertama begitu. Nah, semua hal ini itu berkait dengan cara pandang kita terhadap filsafat dari penelitian tersebut. Sebagai contoh misalnya begini, di tingkat ontologi ilmu itu terkait dengan keyakinan peneliti memandang sebuah kondisi realitas sosial ya. Sambil contoh misalnya begini, benda meja itu kalau ditanya sama dua orang, biasa jawabannya bisa beda. Kalau orang realis itu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang konkret, ya kursi ya kursi, tempat duduk gitu ya. Tapi seorang idealis yang bercermin pada konstruk sosial, kursi itu anggapan sebagai kekuasaan, sebagai power, kemudian sebagai bentuk legitimasi. Kalau orang duduk di sebuah kursi, dia punya legitimasi lebih tinggi daripada yang duduk di lantai misalnya begitu. Ini cerminnya yang berbeda antara orang realis dengan orang idealis. Ini di tingkat ontologi ilmu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di tingkat epistemologi, bagaimana ilmu itu diperoleh, tentang keyakinan peneliti, bagaimana menentukan kebenaran, bagaimana menjustifikasi kebenaran. Sebagai analogi saya contohkan begini. Ketika orang itu mengamati pohon, orang, atau kumpulan orang, atau organisasi, atau bahkan hewan ya, seperti ini, kucing ini ya, itu dia akan lebih merasa objektif kalau dia di luar itu, tidak menyatu dengan mereka, tidak menjadi satu bagian. Ini pandangan objektif yang ini didekati oleh penelitian-penelitian kuantitatif. Ya. Jadi penelitian harus terpisah dari objek, tidak membedakan antara hewan, tumbuhan dengan orang itu tidak dibedakan. Jadi ini pandangan yang pertama tentang bagaimana epistemologi itu mengungkap kebenaran. Tetapi ada juga pandangan subjektif bahwa ketika dia mengungkapkan realitas yang ada, dia harus tergabung dalam satu objek yang ada. Jadi kalau ada kumpulan orang dia amati, maka dia akan bergabung dengan orang-orang tersebut. Nah, ini pandangan yang subjektif ya. Dan ini fokusnya kepada manusia sebagai makhluk sosial, bukan individu. Maksudnya adalah manusia itu tidak dipandang sebagai satu individu ansih, tetapi juga dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi seperti contoh auditor tadi, tekanan misalnya kepuasan kerja itu kan tidak hanya dipandang sebagai pribadi dia, apa yang dirasakan dia, tetapi juga pengaruh orang lain, support orang lain, pressure dari atasan misalnya begitu. Ini pendekatan yang berbeda, objektif dan subjektif. Nah, kalau kita lihat struktur di dalam pendekatan yang ada, di sisi ontologi, pendekatan yang objektif approach itu yang lebih banyak didekati oleh penelitian kuantitatif, yang realis, yang subjektif itu. Nah, kemudian di sisi epistemologi, kemudian di sisi metodologi, gitu ya, kita perhatikan yang di objektif itu, realis mengatakan itu tergantung kepada konstruksi sosial dan itu terkait dengan observasi. Dan nomotetik. Nomotetik misalnya begini, kalau kita pengen menguji sebuah hipotesis, maka ada alat uji, misalnya kita pakai regresi, kita pakai SEM, kemudian kita pakai alat uji ini, muncul signifikan. Nah, itu sudah tertata kan,
kalau tidak signifikan maka hipotesis ditolak, misalnya seperti itu. Nah, di sisi yang lain, orang-orang kriminalis yang itu berfokus kepada kesadaran individu, kemudian berinterpretasi dari kondisi yang ada, dan metodologinya adalah idiografik ya. Jadi bermakna kepada konteks dari objek yang ada tadi. Jadi objek yang ada tadi dilingkupi dalam konteks, ini maknanya apa? Itu menghadirkan metode penelitian yang sifatnya adalah kualitatif. Muncul istilah etnografi, fenomenologi, grounded theory, etnometodologi, etnografi, dan studi kasus, dan banyak lagi lah. Ini sekedar penangkapan. Nah, sebagai contoh misalnya begini Bapak dan Ibu sekalian, sekarang rekan-rekan mahasiswa, ada sebuah artikel dari Corrigan, Budget Making, the Theoretical Presentation of Accounting Discourse. Selama ini kita kenal bahwa proses penyusunan budget itu kan ya seperti proses yang teridentifikasi apa pengaruh misalnya tentang keterlibatan orang, tentang struktur pengendalian dan semua kan variabel-variabel kuantitatif itu muncul. Tetapi Corrigan mendekati dengan yang lain. Dia beranggapan bahwa penyusunan budget itu tidak lain adalah sebuah realitas teatrikal. Bagaimana sebuah proses penyusunan anggaran itu tidak lebih dianggap sebagai sebuah perayaan atau sebuah prosesi di dalam organisasi itu menyusun sebuah anggaran. Nah, dia dikatakan di dalam abstraknya ya, saya perbesar ini bagian-bagian kecil ya, itu dia menggunakan framework dari Goffman, namanya dramaturgi. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh aktor-aktor di dalam proses penyusunan anggaran itu tidak lebih mereka bermain sebuah seperti sandiwara dalam tanda petik untuk menyusun anggaran. Jadi apa yang dipikirkan oleh teman-teman kuantitatif, realis tadi, itu berbeda. Nah, ini yang pendekatannya lebih kepada teman-teman idealis dan nominalis. Serta dia subjektif. Jadi impresi itu yang disampaikan. Jadi misalnya ada bagian atau divisi yang tidak setuju dengan proses penyusunan anggaran, dia mungkin akan marah, protes, komplain. Nah, itu dianggap sebagai sebuah ekspresi di dalam proses teatrikal tadi. Ini contoh penelitian kualitatif bagaimana bidang akuntansi, misalnya penyusunan anggaran itu punya perspektif yang lain. Lanjut. Nah, ini sedikit mengenal tentang riset kualitatif bidang akuntansi. Kalau kita cari di Google Scholar, ketik penelitian kualitatif bidang akuntansi, itu dalam 0,04 detik muncul ada 79.000 artikel, dan itu banyak sekali. Artinya bahwa penelitian ini sebenarnya sudah lama dan berceceran banyaklah di sekitar kita, cuma mungkin kita belum memperhatikan. Saya dengar teman-teman yang dari Australia, dari Eropa itu banyak penelitian yang sifatnya kualitatif, hampir 65% itu adalah penelitian kualitatif di sana. Nah, sebagai contoh, kemudian gini, ini saya mengingatkan kembali tentang paradigma penelitian akuntansi. Yang mainstream accounting research ini itu yang sering kita lakukan ya, melihat hubungan antar variabel, kemudian kita uji model tersebut, kemudian kita simpulkan mana yang didukung, mana yang tidak. Ternyata ada juga paradigma yang lain di bidang akuntansi. Menurut Hopper and Power dan Chua tahun 86, ada riset yang paradigmanya adalah interpretive accounting. Nanti kita kenal sedikit-sedikit. Ada juga yang critical accounting. Intinya kalau interpretive accounting, bagaimana riset itu menginterpretasikan fenomena yang ada seperti konteks di dalam sebuah konteks realitas sosial. Sedangkan yang penelitian yang kritikal itu berusaha untuk membangun sebuah kritik kondisi yang ada, ubah, kemudian dibongkar kalau perlu untuk menghadirkan tatanan yang baru. Nah, saya lebih masuk kepada yang ini, riset kualitatif, yang interpretive research dan critical research. Nah, tujuannya sebenarnya begini, yang interpretive itu adalah kita melihat apa makna sebuah konten di akuntansi, misalnya tadi penyusunan anggaran ya, dalam konteks sosial.
masyarakat tertentu, bidang tertentu. Maka muncul beberapa penelitian, misalnya akuntansi Banyumasan. Nah, itu muncul di interpretive accounting. Kemudian ada akuntansi gereja. Ya, itu muncul dalam konteks interpretive ini. Kemudian yang kritikal ini itu lebih cenderung untuk berusaha menganalisis secara kritis kondisi yang ada. Misalnya mengapa standar ini bekerja, standar ini ditetapkan kok begini, itu dikritisi, kemudian disarankan untuk perubahannya begini. Nah, ini yang banyak nanti di riset kritis. Nah, kalau di penelitian ada, biasanya gap-nya itu kan hanya fenomena gap dan theoretical gap ya. Tapi kalau di penelitian kualitatif ada satu namanya kontekstual gap. Konteks yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Sering dicontohkan oleh dosen saya Pak Dwi Cahyo itu bahwa kalau dia nyopir di Indonesia itu sopirnya sebelah kanan itu ya. Coba kalau itu dilakukan di Inggris yang dimana sopirnya itu sebelah kiri, itu akan memberikan makna yang berbeda. Ya, Kak Viko. Belum lagi kalau misalnya menyalakan lampu hazard gitu ya, itu kalau di sini kan suka-suka ya, dan kita kadang nggak peduli itu. Tapi kalau di luar negeri itu memberikan makna tertentu. Ini misalnya dalam kondisi hati-hati dan itu tidak boleh didahului misalnya. Itu konteks yang berbeda. Nah, tiga hal ini, fenomena gap, theoretical gap, dan contextual gap itu akan diturunkan menjadi sebuah konsep dan konteks. Konsep ini yang ada di dalam akuntansi misalnya tentang tata kelola, tentang transparansi, akuntabilitas. Nah, konteks ini yang ada konstruksi sosialnya seperti apa. Nah, ini kemudian baru menurunkan riset problemnya, tujuan, dan metodologi. Nah, kemudian bagaimana peran periset? Kalau di akuntansi positif, ya di kuantitatif itu ya, itu lebih karena pembuktian falsifikasi teori saja. Jadi membuktikan bahwa teori itu tidak bisa terbantahkan. Ya. Tetapi kalau di riset akuntansi kualitatif yang interpretif dan kritis, itu yang kalau interpretif memperoleh makna dari aktivitas berbasis konteks sosial. Kalau yang di akuntansi kritis itu lebih karena pemahaman logis, pemahaman ideologi yang salah, kemudian dia harus dirubah. Ini peran perisetnya, arahnya seperti itu. Jadi lebih ke subjektif, tapi nanti kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, kemudian teori, sering dianggap bahwa teori itu nanti dibentuk belakangan, tidak. Nah, teori dalam riset kualitatif itu tidak ditujukan untuk mengembangkan hipotesis, karena rumusan hipotesis seperti H1 di kualitatif memang tidak ada, tapi dalam bentuk yang lain, bisa di rumusan pertanyaan penelitian istilahnya. Nah, kalau di teori di interpretif, itu lebih menjelaskan tindakan, pemahaman bagaimana tatanan sosial itu berjalan. Jadi konteksnya itu dikuatkan, konteks sosialnya. Baru nanti juga dibangun tentang konten akuntansinya yang mau dibangun seperti apa. Yang dikritikal lebih banyak mengkritisi apa praktek ideologi, dominasi, kepentingan, politik, bahkan hukum yang itu berjalan. Dan itu diberikan kritik. Nah, orang-orang yang sering kecewa itu sering mengkritik, sering komplain, nah pasti di critical riset ini. Nah, di teori pandangannya kalau di positivis tadi sebagai psikoanalisis, memotong, membuang data yang tidak relevan tadi. Tapi kalau di kualitatif, di non-positif itu dikatakan sebagai lensa. Cara kita memandang, seperti kacamata, kalau kita minus itu kalau memandang jauh nggak bisa, kita pakai itu, maka kita akan memperjelas, oh maksudnya begini. Ya. Seperti contoh, Pak Ganjar memerintahkan setiap hari Kamis pakai baju budaya Jawa, ada Jawa gitu ya. Itu pasti punya makna. Dan kita teori nanti apa yang digunakan terkait dengan misalnya transparansi laporan, misalnya menunjukkan identitas, nah, seperti itu. Nah, kemudian telaah literatur dalam riset ini, tadi fokusnya adalah di konteks dan konsepnya, kemudian memberikan penjelasan argumen dan senjangan riset, dan review kritis atas penelitian sebelumnya, hubungan konteks dan konsep. Jadi riset telaah literaturnya seperti itu. Next, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang tadi disampaikan bahwa di penelitian kuantitatif itu pasti ya diuji validitas internal dan eksternal, baik itu data, perolehan data maupun teori yang membangun
model yang ada. Juga ada reliabilitas. Nah, di kualitatif riset itu juga ada bagaimana kredibilitas itu, validitas itu disusun, bentuk gitu ya. Kita pakai istilah namanya CTDC gitu ya. Credibility, transferability, dan dependability, dan confirmability. Artinya bahwa kita akan membentuk sebuah konsep yang bisa dipertanggungjawabkan antara konsep akuntansinya, konteks sosialnya, teori, dan konten apa yang dibangun. Nah, credibility itu terkait dengan misalnya kredibilitas. Misalnya kita punya responden yang mengatakan bahwa ini transparansi ini penting, kemudian anggaran ini sangat berarti bagi bidang saya, bagi divisi saya. Itu kita cek, kita cocokkan dengan dokumen, apakah benar dia ngomong seperti itu, apakah ada dokumen yang mendukung, kita lihat observasinya. Ini contoh bagaimana kredibilitas itu diuji. Kalau ternyata dia ngomong penting, tapi ternyata dokumennya menunjukkan sering terlambat, tidak lengkap, itu berarti tidak kredibel. Nah, ini proses triangulasi. Ini ada beberapa strategi yang dilakukan. Misalnya keterlibatan jangka panjang lama di tempat itu benar. Kemudian transparency, ya. Kemudian dependability dan confirmability. Jadi ada proses triangulasi. Jadi seperti triangulasi segitiga itu antara teori, kemudian datanya, orangnya itu kita cek. Bisa konsepnya, bisa konteksnya, bisa teorinya, bisa kontennya itu kita tag. Apakah ada kesesuaian atau tidak. Jadi di kualitatif juga ada pengujian itu. Kalau ini tidak dipenuhi, maka ya ambiar, tidak valid penelitiannya. Nah, ini contoh ragam penelitian kualitatif, ada etnografi, naratif, fenomenologikal, grounded teori, ada case study. Lanjut. Nah, ini ada sedikit saran beberapa pengumpulan data. Kalau di kondisi sekarang ini, itu interview yang disarankan adalah in-depth interview. Ini wawancara online dengan rekaman, dan itu bisa beberapa kali. Sekarang kan mungkin sudah pakai Zoom atau Google Meet atau pakai WA, tapi mohon saran saya adalah direkam. Nah, pengamatan observasi minta dia live. Pak, tolong tunjukkan ini kondisinya ini, pas rapat online dia minta screenshot-nya, minta rekaman dari chatting-nya, bagaimana diskusi itu berkembang. Kemudian dokumentasi data-data itu dikirim bisa via online. Ini bisa. Meskipun nanti ini biasanya dipakai fisik ya. Nah, ini in-depth dan interview. Jadi interview biasa intinya begini, kalau in-depth itu kita benar-benar mendalam interviewnya sampai merasa dia curhat, ngomong biasa seperti teman soulmate lah gitu. Tapi kalau interview hanya jawab, ini apakah benar ini Pak? Ya tidak, oh enggak begitu, begini ya, mengikuti daftar. Tapi kalau itu kita in-depth, mendalam, itu akan sangat menarik. Nah, prinsip analisis ada 3, sensitivitas. Ini intinya adalah sampai ketemu, itu yang mereka katakan padaku, maksudnya begini. Nah, itu kita harus sensitif, karena tadi kita berkaitan dengan makna, analisis kritis. Kemudian kita bandingkan, constant comparison. Jadi kita bandingkan antara teori tadi, seperti proses credibility tadi, bandingkan dengan antar responden, antar informal, antar konteks dengan penelitian terdahulu, antar data yang ada. Nah, analytic tools-nya itu bisa kita pakai analisis pengkodean. Jadi kata-kata itu memiliki kode, misalnya tertentu, misalnya anggaran ini menurut saya sangat penting. Nah, kata penting itu kita bikin kode yang nanti kita analisis arahnya kemana. Jadi kita bisa pakai NVivo. Nah, kemudian ini yang sering saya harus sampaikan, biasanya respon itu menggunakan bahasa yang unik yang harus dipahami oleh peneliti. Kita harus pahami bahasanya apa, emosi, ekspresi, kata gitu ya kita catat. Karena itu memberikan makna, bisa dia bingung, bisa dia mikir, bisa dia ogah mengungkapkan rasa data yang sebenarnya seperti itu. Termasuk misalnya emosi, dia mengkerut dan alisnya itu kita catat dan waktu rekaman itu untuk memberikan bahwa
ini benar nggak sih responden itu menyampaikan data. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa kasus menarik yang negatif case nih ya. Saya lompat aja sebagai contoh begini. Ini mungkin pernah viral di Indonesia ya. Akuntansi untuk tuyul, fenomena penentuan harga dalam bisnis tuyul di Jawa. Ini beneran ada di Jawa Timur. Nah, pertanyaan adalah, Bapak Ibu dosen siap bimbing tema seperti ini enggak? Ini konten akuntansinya ada itu, harga dalam bisnis HPP kan? Nah, cuma konteksnya di bisnis tuyul Jawa itu bagaimana? Nah, ini mahasiswa, tema-tema seperti itu kan mungkin jadi sesuatu yang menarik. Ini pertanyaan, mancing saja sebenarnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa tema yang itu jadi bahan diskusi kita nanti ya terkait dengan dampak pandemi. Karena kita nggak boleh ketemuan langsung, harus jaga jarak. Pertama, misalnya begini, informasi akuntansi untuk usaha kecil. Biasanya kan kita penelitian akuntansi untuk perusahaan yang besar ya. Kenapa nggak memotret yang akuntansi usaha kecil? Ini penelitian di Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Ya, saya kutip itu. Kadang orang anggap ini kok penelitian akuntansi apanya yang akuntansi? Bukan karena akuntansi usaha kecilnya gitu ya. Nah, dia menggunakan fenomenologi. Ini penelitian kualitatif. Ya, ada konteksnya di akuntansi usaha kecil, pedagang kaki lima, ada kontennya, ya, ada kontennya tentang bagaimana dia dianggap sebagai sebuah realitas akuntansi dalam bisnis usaha kecil itu, terus bagaimana tahapan pengolahan data itu diungkap semua di fenomenologi. Berikutnya begini, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sebuah penelitian dari Carmona dan Donoso, tahun 2004 tentang cost accounting in a regulated market. Ini penelitian bahas tentang penentuan harga pokok dan harga jual dari sabun di sebuah kerajaan di Spain, di kota Sheffield. Nah, ini catatan buat kita semua bahwa ada konteks konten tentang cost accounting di dalam penentuan harga pokok sabun tadi. Kemudian yang menarik adalah dia tidak hanya sekedar memperhitungkan harga pokok dari penentuan sabun tadi, tapi ada proses untuk penentuan kebijakan harga sabun. Waktu itu katanya di dalam artikel ini, sabun itu adalah barang luar biasa. Bagaimana Duke of Alcala, penguasa dari kota Sheffield itu menentukan harga. Dan itu dia akan bargaining dengan perusahaan tadi, perusahaan Royal Soap Factory tadi, bagaimana penentuan dari harga sabun tadi. Ini juga bercerita bagaimana accounting control system itu terjadi, dicatat. Nah, artinya bahwa penelitian seperti ini bisa dilakukan. Dan itu tidak harus langsung terjun, tapi bisa buka dokumen-dokumen sejarah tentang bagaimana sebuah perusahaan itu dulu berdiri, bagaimana dia ceritanya, bagaimana penentuan harganya. Itu dikaji. Kemudian ini, Bertesian itu seorang tokoh yang menggagas tentang teori semiotik, jadi studi tentang hubungan tanda, makna, dan objek dari suatu objek. Nah, dia membuat sebuah artikel ini dari Davison tentang Bertesian perspektif continuisme. Artikelnya ini menariknya begini, dia cerita tentang seperti ini. Dia mengkaji tentang mengapa Ernest and Young itu menampilkan cover tiap tahun itu berbeda. Sebagai contoh ini tahun 2004, dia cerita tentang bagaimana pandangan views gitu ya. Kemudian di tahun 2005 cerita tentang orang-orang, people can do gitu. That what people can do. Di tahun 2006 dia ungkapkan tentang a sense of opportunity. Nah, di artikel ini si Davison ini itu bercerita menggunakan perspektifnya Bertesian untuk mengamati tanda, objek, dan makna dari mengapa Ernest and Young itu mengungkapkan laporan-laporan seperti ini. Ini yang kita kaji di dalam akuntansi namanya manajemen impresi, konten analisis, mengapa dia mengkaji seperti itu. Nah, teman-teman bahasa yang itu bisa mengkaji mengapa
perusahaan itu mengungkapkan covernya begini, bahasanya begini, itu bisa dikaji maknanya apa yang diungkapkan itu big tag-nya kan seperti itu di manajemen impresi. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sesuatu yang menarik. Ini cerita dosen saya, Prof. Anis. Narsisme dalam pelaporan akuntansi. Saya telusur ada 23.000 artikel tentang narsisme dalam pelaporan akuntansi. Ini juga semiotik analisis terkait dengan financial reporting. Jadi di penelitian ini, mahasiswa ini anak S1 kalau nggak salah, Rizka Julia Budian ini, itu bercerita tentang berapa banyak kata yang diungkap dalam laporan keuangan itu bercerita tentang perusahaan, kami, aku, yang itu menunjukkan narsisme, satu konteks narsis di dalam laporan keuangan. Jadi kan orang eksis, misalnya foto direksi dipajang di depan, itu dianggap narsis. Nah, dicoba hubungannya apa di dalam konteks apa konten laporan keuangan tadi, dalam laporan keuangan yang mengalami kerugian itu, apa analisis semiotiknya, apakah menunjukkan narsisme itu. Jadi kalau kita hubungkan narsisme dengan pelaporan keuangan. Ini kajian menarik. Kita tinggal download laporan keuangannya, kita kaji aspek narsisme tadi, kemudian kita ungkapkan tingkat narsismenya tadi. Itu bisa muncul tanpa harus kita datang ke perusahaan lainnya itu. Nah, kemudian contoh yang lain ya, beberapa yang terkait dengan dampak dari wabah ini, misalnya ini, ada beberapa penelitian yang sambil dari Google Scholar ini tahun 2020. Ada perilaku produksi di tengah krisis global akibat pandemi ini. Pak Ardi, kemudian ada, ya. Ardi, maaf Pak, ini tadi ada yang kepencet ini, tampilan layarnya. Tolong diulang lagi Pak. Yang ini ya? Iya. Presentasi layarnya Pak Ardi. Oh, berarti saya stop ya? Iya. Diulang lagi nggih, Pak? Sebentar. Udah, Mbak? Iya. Slide. Sampai ini tadi ya? Iya. Narsisme ya? Jadi saya ulangi, ini saya coba cek penelitian tentang, saya penasaran waktu tentang narsisme dalam laporan keuangan, apa sih itu data narsisme gitu. Ternyata ada, jadi sudah dibuka ini penelitian bimbingannya Prof. Anis, mahasiswa S1 tentang Rizky Julia Budiani tentang narsisme dalam pelaporan keuangan. Jadi dia mengkaji tentang aspek narsisme, misalnya ditunjukkan dengan foto dari direksi yang muncul di cover di dalam lembar tampilan depan itu lembar halaman judul, kemudian banyak ditampilkan itu menunjukkan satu tingkat narsisme, menyebut aku, menunjuk kami, perusahaan ini, ya itu juga menunjukkan narsisme. Ini kan bisa diambil sebagai tema skripsi oleh teman-teman mahasiswa, diambil download laporan keuangannya, kemudian dikaji, bandingkan dengan yang lain, tingkat narsismenya bagaimana. Next, ini ada beberapa yang saya catat dari Google Scholar, ada penelitian dari Nobre, kemudian tentang creative accounting. Jadi ada beberapa catatan akibat wabah ini ya, yang sudah muncul di Google Scholar. Pertama adalah perubahan attitudes, yang itu base teknologi banget. Itu sangat menarik untuk riset-riset ke depan. Kemudian ada creative accounting. Kemudian forward new normal itu seperti apa? Itu bisa digambarkan. Misalnya pelaporan akuntansi untuk UKM ke depan. Itu bisa jadi tema menarik karena nggak boleh langsung secara langsung bersentuhan kan, tapi nanti proses pencatatannya bagaimana. Nah, kemudian berikutnya adalah perubahan perilaku produksi, perhitungan, harga pokok, kontrol sistem, yang itu intinya adalah change of the organizational behavior. Jadi perubahan seperti itu yang nanti ke depan akan menarik untuk kita kaji sebagai tema penelitian. Nah, kemudian ini ada penelitian di Jamal ya tentang kosmologi. Jadi refleksi perilaku pengguna laporan keuangan atas praktik manajemen laba dalam perspektif weton. Jadi misalnya pemeriksa pajak wetonnya apa,
bagaimana memaknai praktik laba, memanusiai laba, sementara analisis kredit wetonnya lain, itu memaknai apa? Memang sih sekilas tidak ada kaitan dengan akuntansi, tapi ternyata perspektif orang dengan weton yang berbeda itu bisa dideteksi mempunyai perspektif, mempunyai makna yang berbeda terhadap laporan keuangan. Nah, beberapa tema-tema ini yang nanti mungkin bisa jadi lontaran untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang penelitian kualitatif dan juga mungkin ya memancing Anda untuk kenapa tidak kita lakukan ya. Sementara misalnya penelitian yang kuantitatif mungkin ada beberapa kendala, jadi nggak bisa langsung observasi, nggak bisa ketemu langsung misalnya begitu. Mungkin itu Mbak Prima, Pak Seno yang bisa saya sampaikan. Sangat diharapkan nanti beberapa masukan kontribusinya untuk tambah pengetahuan bagi saya juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Seno, monggo. Pak Seno, monggo. Pak Sena. Oke, mohon maaf, kepencet tadi mikrofonnya. Maaf ya. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Nur. Jadi ada sisi-sisi lain yang memang tidak bisa didekati dengan penelitian kuantitatif. Kalau saya ambil contoh itu dulu rumah yang dikontrak Obama itu sebelum Obama jadi presiden, dijual tuh nggak ada orang nawar. Tapi begitu Obama jadi presiden, itu yang nawar banyak dan harganya tinggi. Itu terus ngitung harga pokoknya gimana. Kalau hanya secara akuntansi, mungkin secara kuantitatif tidak bisa gitu kan. Harus ada pendekatan kualitatif. Ya. Ini tadi banyak contoh dari Pak Ardiansah, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan para peserta sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan nantinya. Selanjutnya, monggo Ibu Dr. Sri Rahayu Yis untuk menyampaikan materinya. Saya sepenuhnya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak cetau ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gimana, Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kok kurang jelas nih? Kurang keras. Agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalnya tadi memang dicoba headsetnya ternyata kurang cocok, jadi malah lebih kecil suaranya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi sehat pagi ini, kita bisa bertemu, bisa hadir di acara webinar, dan saya juga bisa berpartisipasi di acara webinar ini. Judul penelitian ya, dan lebih spesifik lagi Ngomong sambil aku. Kurang jelas ya? Sudah jelas sekarang. Sudah jelas? Oke. Sudah sampai Klaten. Iya. Tadi kita sudah dengarkan Pak Ardi mempresentasikan karena Pak Ardi dari akuntansi, jadi mungkin Pak Ardi memang lebih mengenal betul sisi-sisi apa yang bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif di bidang akuntansi. Saya sendiri untuk ini saya lebih memilih untuk lebih secara umum, tetapi melihat dari kasus-kasus yang terjadi selama membimbing mahasiswa akuntansi. Ini cara mengeluarkannya, mempresentasikan sebentar. Saya mau presentasi, mau mengeluarkan anunya gimana ya? Ini pilih yang tombol presentasikan sekarang, Bu. Iya, Bu, sudah. Jendela. Terus yang jendela. Itu, nah, jendela. Oh iya. Lalu dipilih yang window-nya. Iya, oke. Sudah keluar?
Oke. Sudah, Pak? Halo, Keluar, sudah? udah kelihatan. Ya, Ya? sudah. Oke. Jadi sebenarnya saya hanya mau menceritakan secara umum ya. Jadi sebenarnya penelitian itu kan muncul karena sebenarnya intinya adalah karena the nature of inquiry. Ini pertama yang saya sampaikan Kok karena hilang TV? ya halo, hilang. Yo, yo. Jadi sebenarnya PPT-nya belum muncul, Bu. sudah muncul Di layar ini belum. ini. Di tempat saya udah itu. Di Pak Seno ada nggak? Ada. Ada. Ya, oke. Satu slide sudah. Iya. Jadi sebenarnya inti Mohon penelitian yang lain bisa dimatikan mikrofonnya. Oke, Ya, dapat bisa ini. dimatikan mikrofon. Ya. Silakan Bu Sri Rahayu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penelitian itu kan muncul dari apa namanya ya, manusia itu kan intinya maunya nanya-nanya lah, the nature of inquiry. Nah, dalam hal pengen tahu, kalau bahasa populer sekarang kepo ya. Jadi ada ingin tahu, biasanya ingin cari jawaban. Nah, jawaban ini biasanya muncul ya ada dua gitu, bisa menggunakan common sense atau scientific sense. Ini saya perlu sekali untuk menjelaskan pertama. Mungkin di sini kan memang ada peserta dosen dan mahasiswa. Memang saya tujuannya itu adalah memang lebih banyak ke mahasiswanya ya. Kalau dia common sense, ya otomatis itu menjadi common problem. Kalau dia scientific sense, itu yang masuk ke wilayah penelitian. Kenapa seperti ini? Ya contohnya misalnya, seperti sekarang kita ingin kalau common sense, kalau ingin tahu kantin buka, ya kita tinggal lihat aja, kantin buka nggak? Oh ya oke. Mungkin kalau dia beda, kalau kita misalnya di masa pandemik ini, kita ingin tahu di Tembalang, ya toko makan apa, warung makan yang buka, warung makan apa saja, kan tidak cukup hanya untuk menggunakan common sense. Kenapa perlu seperti ini? Karena mahasiswa itu kebanyakan ketika melakukan penelitian, mereka kadang tidak sadar betul bahwa sebenarnya ini ada apakah ini common sense atau dia common problem atau research problem. Contohnya misalnya kita bisa lihat di kalau mereka menuliskan tentang benefit of research ya, apa namanya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini kalau kita lihat dari mahasiswa menulis, mereka akan misalnya mereka meneliti di sebuah perusahaan. Kemudian meneliti di sebuah perusahaan itu muncul manfaatnya adalah biasanya muncul bahwa penelitian ini bisa bermanfaat untuk perusahaan untuk memperbaiki atau apapun gitu ya. Kemudian untuk saya diri sendiri manfaatnya apa? Untuk politeknik itu sebenarnya masuk kepada practical benefits. Nah, kalau misalnya perusahaan hanya ingin tujuannya perusahaan bisa merubah, maka dia tidak perlu masuk ke wilayah kampus, cukup menyewa aja satu perusahaan apa untuk mengevaluasi, atau misalnya membangun sebuah produk tidak perlu masuk ke kampus, cukup nyewa perusahaan programmer atau apapun sudah cukup. Karena ini adalah penelitian di bidang di lingkup pendidikan, maka itu otomatis mesti mempunyai theoretical benefit. Jadi dia punya research problem di sana. Jadi di sini secara teori dia harus punya minimal ya tergantung levelnya. Kalau level skripsi seperti apa, kalau level tesis seperti apa, level disertasi seperti apa manfaat teorinya. Mungkin kalau disertasi ya dia harus memberikan sumbangan teori baru, tapi kalau S1 mungkin sekedar menambah hasanah penelitian di Liman. Jadi memang harusnya kalau dia hanya memasukkan practical benefit, artinya ya dia kurang masuk ke dalam ranah yang saya bilang adalah masuk ke dalam research problem tadi. Nah sekarang ini judul materi hari ini itu adalah qualitative research ya di bidang akuntansi dalam situasi COVID. Jadi memang ada empat hal yang masih kedengaran nggak suaranya? Halo? Iya. Terdengar, ya terdengar, ya. Tapi tadi pelan. Dengar. Oke.
Jadi sebenarnya dalam yang kita bicarakan hari ini tuh ada 4 hal ya yang saya akan bahas. Pertama adalah tentang research itu sendiri, kemudian yang kedua qualitative research, yang ketiga itu di bidang akuntansi, dan yang keempat itu adalah dalam situasi COVID pandemic situation. Nah, kalau kita bicara researchable, itu artinya kalau bicara research berarti bahwa apa yang kita mau teliti itu adalah apa yang kita ingin cari tahu itu bisa diteliti. Masalahnya adalah masalah itu bisa diteliti tidak gitu. Jadi ada dua, masalah itu bisa diteliti artinya dia bukan masuk wilayah common problem tetapi masuk ke dalam research problem. Yang kedua, sudah masuk research problem pun itu akan dilihat bisa diteliti tingkat kesulitannya gitu. Jadi apakah ini bisa diteliti nggak, mampu nggak diteliti, itu yang kita bahas. Nah, jadi kalau dia researchable tentu bisa memenuhi syarat-syarat ini. Jadi kalau dia bisa diteliti, tentu dia bisa mengklarifikasi tujuan dari penelitian itu. Ini kalau kita lihat kan biasanya kalau di skripsi mahasiswa mereka menuliskan tujuan. Saya lihat contoh ini saya ambil dari punya bimbingan mahasiswa saya sekarang, tapi memang belum saya revisi gitu. Dia karena research question-nya ada 4, maka di sini ada 4 tujuan ya. Jadi ini misalnya tujuannya ada. Kemudian di sini operationalize the purpose and areas of investigation. Ini sebenarnya kalau biasanya di mana itu ada menjelaskan tentang key term-nya gitu ya, dan bagaimana jadi setiap kata yang dipilih itu sudah bisa bagaimana bisa mengoperasionalkan penelitian itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah dia harus bisa memenuhi prinsip-prinsip dari desain penelitian itu. Yang pertama tadi adalah ketika mau meneliti dia harus punya research question gitu ya, harus punya research question. Kalau tidak ya dia hanya muncul menjadi common problem tadi gitu ya, hanya masalah umum. Jadi di sini saya juga beri contoh, ini saya ambil dari mahasiswa kenapa tujuannya 4 ya, karena memang dia punya research problem ini. Kalau dilihat sih memang belum cocok dengan ini ya. Jadi memang research problem ini harus benar-benar menjelaskan tentang harus bisa memetakan masalah yang ada di judul. Nah ini nanti akan menjadi dalam pelaporan dan interpretasi. Jadi harus ada research question, kemudian deciding approach. Ini masalah metodologi. Tadi Pak Ardi juga membahas tentang methods dan methodology. Jadi kalau saya cenderung kalau di bab 3 itu ya, misalnya dalam pelaporan. Tapi sebenarnya ya dia harus mengerti, pertama dia harus punya ilmu tentang penelitian itu, semua teori, misalnya ini desainnya apa gitu. Karena begini, mahasiswa itu ketika dia meneliti, kalau ditanya ini kamu penelitian apa, dia nggak tahu. Kita bisa lihat dari laporannya sendiri, dari laporan bab 3 misalnya. Dia langsung populasi, sampel. Kalau harusnya dia tahu bahwa ini, judul ini, masalah ini, itu harusnya itu diselesaikan dengan jenis pemikiran apa, pendekatannya apa. Jadi dia harus punya metode ilmu tentang penelitian itu. Kalau metode sendiri adalah tahap-tahapannya.